Perkenalkan, kami dari kelompok 7 mata kuliah Teori Sosiologi Modern yang beranggotakan Alia Puspitarensi, Reza Aziz Afrizal, dan Salsabila Garis Pertiwi. Mata kuliah ini diampu oleh Dr. Aryo Demartoto MSI. Di sini, kami akan membahas mengenai teori yang dikemukakan oleh George Homans. George Homans lahir 11 Agustus 1910 di Boston, Massachusetts, Amerika Serikat. Dia adalah anak tertua Robert Homans, seorang pengacara, dan Abigail Adam Homans, yang seorang keturunan Presiden John Adams. Dia menikah dengan Nancy Purcell Cooper pada tahun 1941 dan mereka memiliki dua anak, yaitu Elizabeth Susan dan Peter. Homans bersekolah di sekolah persiapan Saint Paul's yang bergengsi di Concord, New Hampshire dari tahun 1923 hingga 1928 dan lulus dari Universitas Harvard dalam bidang sastra Inggris pada tahun 1932. Meskipun ia berasal dari garis keturunan pengacara, Homans lebih memilih untuk menjadi rekan junior di bidang sosiologi di Harvard dari tahun 1934 hingga tahun 1939 yang kelak menjadi profesor sosiologi di sana. Homans mengajar di Harvard dari 1939 hingga 1941, melayani 4 tahun sebagai perwira angkatan laut selama Perang Dunia II, dan kemudian kembali ke Harvard, di mana dia menjadi bagian di fakultasnya dari 1946 hingga 1970. Sejak hari-hari kelulusannya, Homans mulai mengamati bahwa sosiolog semua menganggap teori itu penting, tetapi tidak cukup mendefinisikan apa itu. Dia akhirnya memutuskan untuk mengadopsi pandangan bahwa teori adalah penjelasan oleh hukum yang menutupi. Apa yang coba dijelaskan oleh sosiolog adalah proposisi empiris yang menghubungkan variabel satu sama lain, dan Homans menyimpulkan generalisasi seperti itu dijelaskan ketika mereka dapat disimpulkan di bawah kondisi tertentu kemunculannya dari proposisi yang lebih umum. Homans selanjutnya mulai dikenal sebagai seorang sosiolog Amerika karena ia menyusun suatu kerangka basis pemikirannya dari teori pertukaran, di mana ia mendasari hal tersebut dengan asumsi-asumsi yang ditarik dari psikologi kaum behaviorism. Walaupun asumsi-asumsi psikologi ini ditolak oleh banyak penulis setelahnya, namun formulasi teori pertukaran Homans tetap saja menjadi landasan bagi seluruh diskusi berikutnya. Bagi Homans, hal yang juga penting adalah melihat tindakan-tindakan individual sebagai sesuatu yang dapat direduksi ke dalam respon-respon psikologis yang terkondisikan. Selain itu, Homans juga seorang ahli terkemuka dalam mengembangkan hipotesis dan penjelasan yang dapat diuji tentang proses sosial fundamental dalam kelompok kecil. Dari buku Homans, yaitu Human Group pada tahun 1950, adalah yang paling populer. Digunakan oleh dua generasi sosiolog dalam kursus tentang kelompok kecil dan teori sosiologis. Sebagai latihan dalam teori umum, dia menunjukkan bagaimana 3 kelas variabel, yaitu interaksi, sentimen, dan aktivitas, saling terkait dalam perilaku anggota kelompok, yaitu sistem internal, tetapi juga dalam hubungan kelompok dengan lingkungan fisik dan lingkungan sosialnya. Dia mempresentasikan uraian dari 5 studi lapangan konkret kelompok oleh peneliti lain. Kemudian menunjukkan bagaimana data diklasifikasikan dengan tepat di bawah masing-masing variabel, baik dalam sistem internal dan eksternal maupun bagaimana variabel dan sistem tersebut berhubungan satu sama lain. Contoh ilustratif proposisinya adalah semakin sering 2 orang dalam satu kelompok berinteraksi, maka semakin mereka cenderung menyukai satu sama lain. Homans selalu percaya pada pepatah rakyat bahwa sifat manusia adalah sama di seluruh dunia, dan karenanya generalisasi lintas budaya merasa harus mencerminkan kesatuan itu. Misalnya, dia selalu terpesona dengan etnografi Erfurt tentang Tikopia di Kepulauan Solomon, di mana sebuah masyarakat ada pasangan suami istri tinggal bersama keluarga suami.
dan di mana suaminya itu diberikan otoritas hukum atas anak-anaknya. Firth mencatat bahwa hubungan anak-anak dengan saudara laki-laki ibu sangat dekat, tetapi dengan ayah jauh lebih sejuk. Dan hal ini membuat penemuannya menjadi sebuah teka-teki. Penjelasan yang dikemukakan oleh A.R. Radcliffe Brown adalah bahwa otoritas hukum sang ayah karena melibatkan hukuman menghambat kedekatan sosial. Sebaliknya, saudara laki-laki ibu mengidentifikasi dengan anak saudara perempuan mereka dan cenderung seperti dia untuk mengambil peran yang lebih untuk mengasuh mereka. Akibatnya, mereka pun menjalin hubungan yang hangat dengan anak-anak. Hal itu menunjukkan bahwa hubungan dekat dan hangat cenderung terjadi di sisi keluarga yang jauh dari laki-laki yang memegang otoritas hukum atas anak-anak. Banyak yang merasa bahwa buku terbaik Homans adalah Social Behavior, Its Elementary Forms pada tahun 1961 dan 1974, di mana dia menggambarkan serta menjelaskan perilaku kelompok kecil sebagai sistem penghargaan sosial yang muncul, menggunakan logika penjelasan proposisi penguatan positif Bernstein, yang membandingkan penggunaan hukuman daripada penghargaan untuk tujuan disipliner. Penelitian yang cukup besar kemudian menunjukkan bahwa penggunaan penghargaan yang bijaksana kepada anak-anak sebenarnya lebih efektif dibandingkan dengan penggunaan hukuman, dan penggunaan hukuman tersebut dapat membangun hubungan yang terasa lebih tegang dibanding penggunaan penghargaan yang bijaksana. Untuk sosiologi, mungkin kontribusi paling penting dalam bentuk dasar adalah teori stratifikasi Human yang dinyatakan dalam serangkaian proposisi dan definisi yang tersebar. Ini termasuk semakin berharga bagi anggota lain dari suatu kelompok adalah aktivitas yang dipancarkan seseorang kepada mereka. Semakin tinggi status yang mereka berikan kepadanya sebagai balasannya, maka semakin tinggi status seseorang dalam suatu kelompok, semakin besar kemungkinan kekuatannya. Semakin banyak anggota kelompok yang secara teratur dapat dipengaruhi seseorang, semakin besar kekuatannya. Nilai dari apa yang diterima anggota melalui imbalan atau uang harus proporsional dengan status dalam kelompok. Ketidakadilan distributif terjadi sejauh imbalan uang yang diterima anggota tidak proporsional dengan status relatif mereka dalam grup. Semakin besar ketidakadilan distributif dalam suatu kelompok, maka semakin rendah produktivitas dalam moral anggota. Penjelasan Human tentang stratifikasi mungkin benar atau mungkin tidak benar secara empiris, tapi itu pasti menarik. Dia berhipotesis bahwa perbedaan dalam status dan kekuasaan adalah wajar, tidak ada yang dihindari. Tetapi keadilan distributif, proporsionalitas, status relatif, dan imbalan uang mungkin terjadi atau tidak. Jika tidak, ia memperkirakan produktivitas dan moral anggota kelompok secara alami pasti akan menderita. Teori Human tampaknya menjadi alternatif dan rumusan Marxis bahwa stratifikasi, yaitu perbedaan dalam imbalan uang, adalah akar penyebab dari semua masalah sosial. George Gaspar Horman pensiun dari posisi mengajar di Universitas Harvard pada tahun 1980 lalu ke rumahnya di Cambridge, dari mana ia terus-menerus teks yang menjelaskan dari teori sosialnya. Dia juga menerbitkan The Witch Hazel Poem of a Lifetime setahun setelah kematiannya. Dia meninggal pada tanggal 29 Mei 1989 di rumah sakit Cambridge karena penyakit jantung kongestif.